Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana dengan NIM 200 502 110 118. Di sini saya dari kelas Lab Audit mata kuliah Lab Audit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum audit pada buku Sukrisno Agus PT Sukus. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada modul 5 dengan judul kertas kerja, siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Oke, selanjutnya kita buka pada lembar selanjutnya itu pada prosedur audit. Nah, di sini pada sewa dibayar di muka, yang pertama itu minta daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Nah, di sini indeksnya kita checklist karena sudah sesuai dengan indeks. Nah, yang kedua ada periksa surat kontrak sewa dan agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Di sini indeksnya kita kasih checklist juga karena sudah sesuai dengan indeks. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, di sini kita kasih indeks G seperti yang ada pada buku pertama praktikum audit pada halaman 4. Di situ G dengan simbol G yaitu beban dibayar di muka sesuai dengan indeks yang ada. Nah, yang keempat, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini kita kasih tanda strip saja karena pada indeksnya tidak ada ya. Yang nomor 5 itu pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang juga tidak ada, jadi indeksnya kita kasih strip. Yang keenam untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan informasi tentang jumlah yang masih berlaku, kita kasih indeks strip juga. Nah, yang ketujuh, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Nah, di sini indeksnya kita kasih checklist karena sudah sesuai. Nah, yang selanjutnya yaitu membahas tentang prosedur audit asuransi dibayar di muka. Nah, di sini yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Nah, di sini kita kasih tanda checklist juga karena sudah sesuai dengan indeksnya ya. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank. Lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Nah, di sini kita kasih checklist indeks pada indeksnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Nah, di sini kita kasih indeks G1 di mana G seperti tadi itu tentang beban dibayar di muka. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, di sini kita kasih tanda strip saja karena tidak ada. Jadi indeksnya kita kasih tanda strip. Nah, selanjutnya pada nomor 5 yaitu perhatikan kecukupan jumlah asuransi atau segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dengan dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Nah, di sini pada indeksnya kita kasih tanda strip saja karena tidak ada pada prosedur audit. Nah, di sini selanjutnya akan membahas tentang prosedur audit pajak dibayar di muka. Nah, yang pertama minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Nah, di sini pada indeksnya kita kasih checklist karena sudah sesuai. Nah, yang kedua periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Di sini kita juga kasih pada indeksnya yaitu checklist. Nah, yang ketiga cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Nah, di sini pada indeksnya kita kasih strip saja karena tidak ada pada indeksnya. Nah, yang keempat lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya, uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan
dikalikan tarif pajaknya. Nah, di sini pada indeksnya kita kasih tanda strip saja. Nah, di sini pada pembahasan prosedur audit pajak pertambahan nilai PPN masukan, yang pertama ada minta daftar pajak pertambahan nilai, masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP, nomor pengusaha kena pajak NPKP, dasar pengenaan pajak DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Nah, di sini indeksnya kita strip karena pada indeks ini tidak ada. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, di sini pada indeksnya juga strip. Dan yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam seperti masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Nah, indeksnya juga di strip saja karena tidak ada. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo neto, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa. Pelajarilah sebab-sebabnya terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini indeksnya kita karena tidak ada juga kasih strip. Yang kelima, pelajarilah semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Nah, di sini kita pada indeksnya kita juga kasih strip karena tidak ada. Yang terakhir, pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktor yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Nah, di sini kita indeksi pada kita kasih tanda strip saja karena tidak ada. Nah, di sini pada siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka untuk prosedur auditnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita melanjutkan pada pembahasan soal yang ada pada buku 1 praktikum lab audit. Oke, yang pertama kita langsung buka saja pada bagian G, di mana yang pertama ada sewa dibayar di muka. Nah, di sini sewa dibayar di muka pada modul 5 buku 1, buku hijaunya pada praktikum audit. Nah, di situ sudah tertera bahwasannya berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa yang pertama ada sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Nah, di sini belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, yang kedua, PT Suguh telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 hingga 30 November 2019. Nah, dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, dari soal yang saya bacakan tadi, atau teman-teman bisa lihat pada buku 1 praktikum audit, nah di sini pada soal sudah diketahui bahwasannya dua bukti perjanjian sewa tadi mengalami jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan pada indeks G, mari kita bahas terlebih dahulu apa aja jurnal penyesuaiannya. Nah, langsung saja kita buka pada jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk mencatat jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2018, yaitu sewa dibayar di muka, PPN masukan, sewa dibayar di muka 30 juta, PPN masukan 3 juta, ini didapat dari 10% dari sewa dibayar di muka. Nah, pada PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta dan kas 30 juta. Nah, untuk pencatatan yang kedua kepada Bapak Haryo, ini yaitu sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, PPN masukan
2 juta didapat dari 10% 20 juta. Nah, pada PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta dan kas 20 juta. Nah, di sini kan kita melakukan jurnal penyesuaian yang akan kita masukkan pada indeks G. Nah, di sini ada belum terjadinya pencatatan untuk transaksi pemeriksaan. Nah, di sini kita untuk melakukan koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada PT Betawi Land. Nah, di sini akunnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Mengapa bisa 5 juta? Karena di sini periode yang digunakan dalam PT Betawi Land yaitu dimulai dari 1 November 2018 hingga 31 Oktober 2019. Kita membuat jurnal koreksi ini pada tutup buku 2017. Nah, pada akhir Desember 2017. Maka dari itu, dari 1 November hingga 1 Desember itu masa penggunaannya sebanyak 2 bulan. Jadi 2 dibagi 12 bulan dikalikan dengan harga sewa, nilai sewa sebesar 30 juta. Jadi 2 dibagi 12 bulan dikalikan 30 juta mendapat sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu pada koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada Bapak Haryo. Nah, di sini akunnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.667. Nah, di sini pada sewanya dimulai pada periode 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Nah, di sini kita menghitung pada tutup bukunya tahun 2018. Nah, karena dimulainya pada 1 Desember 2018, maka kita hanya menghitung 1 bulan, yaitu pemakaiannya. Maka dari itu, 1 dibagi 12 dikalikan dengan harga sewanya yaitu sebesar 20 juta, dapatlah hasilnya Rp1.666.667. Nah, kita lanjut buka pada indeks G. Nah, di sini terdapat pare. Dari hasil penyesuaian tadi, kita menemukan parenya pada kredit sebesar Rp6.666.667. Nah, ini didapat dari mana? Kok bisa 666.667 dari hasil penyesuaian, yaitu penyesuaian yang pada PT Betawi Land sebesar 5 juta ditambahkan dengan pembebanan pada Bapak Haryo sebesar Rp1.666.667 mendapat total sebanyak Rp6.666.667. Nah, di sini per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp43.333.333. Nah, di sini selanjutnya kita langsung pada G pertama, yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, pada asuransi dibayar di muka, seperti pada buku 1 praktikum audit yang buku hijau, di situ sudah ada soal-soal. Nah, di sini ada 4 suatu bangunan polis asuransi yang diasuransikan. Nah, di sini ada bangunan, perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada buku audit, per kliennya ada 2 miliar, untuk bangunan, perabotan dan peralatan kantor ada 200 juta, kendaraan bermotor 1 juta, dan persediaan 2 miliar. Nah, premi yang dibayar tertulis 15 juta untuk bangunan, perabot dan peralatan kantor 1.200.000, kendaraan bermotor 3 juta, persediaan 10.800.000. Ini terdapat pada halaman 134 ya teman-teman ya. Halaman 134 pada buku 1 praktikum audit. Nah, di sini untuk periodenya sudah ada pada soal, yaitu dari 1 April 2017 hingga 31 Maret 2018.
untuk perabot dan peralatan kantor yaitu 1 April 2017 hingga 31 Maret 2018. Untuk kendaraan bermotor yaitu 1 Juni 2017 hingga 31 Maret 2018. Nah, untuk persediaan 1 Juli 2017 hingga 30 Juni 2018. Untuk nomor polis kita masukkan sesuai dengan soal pada bangunan 3575, pada perabotan 3576, pada kendaraan 3764, dan pada persediaan 3876. Nah, di sini kita mencari per audit 31 Desember 2018. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencari per audit 31 Desember 2018? Nah, di sini kita melihat berpacu pada periode yang ada. Nah, pada bangunan, kita membahas pada bangunan terlebih dahulu. Pada bangunan di sini periodenya dari 1 April 2017 hingga 31 Maret 2018. Nah, di sini dengan premi yang dibayarkan 15 juta. Nah, bagaimana cara mencari per auditnya? Nah, di sini kan sudah tertera periodenya. Nah, kita melihat kan ini dimulai dari tahun 2017, teman-teman. Nah, kita menghitungnya pada tutup bukunya 2017, yaitu pada Desember. Nah, masa yang digunakan, asuransi yang digunakan dari April hingga Desember 2017 itu sebanyak berapa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu sekitar 9 bulan. Nah, jadi mencari untuk per audit 31 Desember 2018 yaitu 9 bulan dibagi 12 bulan dikalikan dengan premi yang dibayar hingga mendapatlah suatu total 11.250.000. Nah, oke, selanjutnya pada perabot dan peralatan kantor. Nah, di sini masanya juga 9 bulan ya, teman-teman. Nah, jadi 9 per 12 dikalikan dengan premi yang dibayar sebesar 1.200.000 dan dapatlah hasilnya 900.000. Nah, oke, selanjutnya itu pada kendaraan bermotor. Di sini periodenya dari 1 Juni 2017, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekitar ada 7 bulan. Nah, di sini 7 dibagikan 12 bulan dikalikan dengan preminya yaitu sebesar 3 juta, dapatlah hasilnya 1.750.000. Nah, selanjutnya pada persediaan ini dimulai periodenya pada 1 Juli. Dari Juli hingga bulan Desember 2017 itu ada 6 bulan. Jadi 6 dibagi 12 bulan dikalikan dengan premi yang dibayar yaitu 10.800.000 dengan total per auditnya 5.400.000. Nah, di sini kita mentotal semua per audit pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar 19.300.000. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaiannya. Kita buka lagi pada jurnal penyesuaian yang telah kita buat, yaitu pada asuransi dibayar di muka. Ini ya teman-teman ya. Nah, di sini akunnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, di sini untuk koreksi mencatat pembebanan asuransi untuk tahun 2018 ya, teman-teman. Nah, jadi akunnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Ini didapat dari total semua suatu yang diasuransikan. Oke, lanjut lagi, kita masuk dari G1 ini sudah kita buat jurnal penyesuaiannya juga tadi, kita buka lagi pada indeks G. Nah, di sini pada asuransi dibayar di muka terdapat pare yang tadi sudah kita jurnal penyesuaiannya itu pada kredit sebesar 19.300.000. Nah, sehingga pada per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 10.700.000 hasil dari 30 juta dikurangi 19.300.000. Oke. Nah, di sini pajak dibayar di mukanya tidak ada ya teman-teman karena tidak ada soal pembahasan pada pajak dibayar di muka. Oke, lanjut. Nah, di sini total akhir dari per audit 31 Desember 2018 yaitu 54.033.333 rupiah. Nah, di sini indeks G kita sudah selesai ya teman-teman. Indeks G1 sudah tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang G2.
Nah, ini pada G2 seperti yang sudah ada pada laporan audit ya teman-teman ya. Di sini sudah ada tanggal setornya. Kita buka pada buku hijau buku 1 praktikum audit itu pada halaman 138. Nah, pada 138 itu kan terdapat dokumen-dokumen. Nah, dari G2 indeks G2 kita dapat semua transaksi ini, semua nilai-nilai ini didapat dari halaman 138 itu pada dokumen-dokumennya. Oke, kita mulai dari bulan Januari. Nah, di sini pencatatan yang dilakukan di bulan Januari itu dibayarkan disetorkan. Disetorkan itu dimulai dari 6 Februari. Nah, jadi kita menuliskannya di sini pada Januari tanggal setornya yaitu tanggal 6 Februari 2018, nilainya seperti yang kita lihat pada halaman 138 ya teman-teman ya, pada dokumen. Di situ terdapat jumlah setoran 54.250.000. Nah, totalnya ini sama yaitu 54.250.000. Selanjutnya pada bulan Februari itu tanggal setornya ada pada tanggal 6 Maret 2018 senilai 44 juta. Nah, di sini pada total kita menotalkan dari Januari di 54.250.000 ditambahkan dengan 44 juta, dapatlah hasilnya 98.250.000. Oke, selanjutnya pada bulan Maret di sini tanggal setornya tanggal 6 April 2018 sebesar 44 juta. Jadi totalnya 142.250.000. Nah, pada April di sini tanggal setornya 7 Mei 2018 dengan nilai setor 44 juta dan total 186.250.000. Jadi caranya sampai ke bawah itu sama seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu totalnya ditambah, ditambah, ditambah terus hingga pada bulan selanjutnya ditambah nilai setor bulan selanjutnya hingga ke bawah, hingga terakhir pada bulan November nanti. Nah, lanjut pada bulan Mei, di sini pada 8 Juni 2018 disetorkan dengan nilai 44 juta dan total 230.250.000. Pada bulan Juni tanggal setornya yaitu tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai setor 44 juta dan total 274.250.000. Nah, di bulan Juli itu tanggal setornya pada 6 Agustus 2018 senilai 44 juta dan total 318.250.000. Nah, selanjutnya pada bulan Agustus tanggal setornya tanggal 6 September 2018 dengan nilai 44 juta dan total 362.250.000. Nah, bulan September tanggal setornya pada 8 Oktober 2018 dengan senilai 44 juta dan total 406.250.000. Untuk bulan Oktober tanggal setornya yaitu 6 November 2018 dengan nilai 44 juta dengan total 450.250.000. Bulan November di sini dimulai tanggal setor pada 6 Desember 2018 dengan senilai 44 juta, totalnya yaitu 494.250.000. Nah, untuk bulan Desember di sini kosong karena tidak dilaporkan karena pada bulan Januari yang akan dilaporkan. Nah, di sini jadi pada bulan Desember ini tidak dilaporkan ya, karena akan dilaporkan nantinya pada bulan Januari. Nah, di sini pada indeks G2 sudah selesai penjelasannya, teman-teman. Oke, mungkin sekian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga
sedikit banyaknya yang dapat bermanfaat. Dari saya sendiri mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.